Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam melawan COVID-19 berisiko tinggi terpapar COVID-19. Bahkan tercatat ribuan tenaga kesehatan di Indonesia gugur di tengah upaya merawat pasien COVID-19. Untuk itu, apakah perlu adanya booster vaksin dosis ketiga bagi tenaga kesehatan? Selengkapnya akan dipaparkan Febrian Ahmad. Silakan Febrian. Vera, benar bahwa pemerintah bahkan sudah berencana untuk dapat memberikan booster bagi tenaga kesehatan yakni berupa vaksin dosis ketiga, yang mana vaksin ini rencananya nanti jenisnya adalah Moderna, dan juga secara upaya oleh pemerintah untuk dapat mendatangkan vaksin Moderna ini juga sedang dalam proses. Lantas kemudian mengapa tenaga kesehatan diperlukan untuk dapat diberikan vaksin dosis ketiga? Bukan tanpa alasan, dikarenakan sejumlah data menunjukkan ada peningkatan kasus kematian terhadap tenaga kesehatan yang sedang merawat pasien COVID-19 yang seharusnya mereka menjadi garda terdepan yang harus dilindungi. Kita akan melihat beberapa kasus tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 dan juga meninggal dunia. Yang pertama dilansir dari medcom.id, ada 9 perawat di Surabaya meninggal karena COVID-19 dalam 4 hari. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan untuk di kota Surabaya. Sementara itu dari media Indonesia kita bisa melihat bahwa tenaga kesehatan di RSDC Wisma Atlet meninggal dunia pada 25 Juni 2021. Ini merupakan kali pertama kalinya tenaga kesehatan di RSDC Wisma Atlet meninggal dunia dalam tugasnya. Kemudian juga yang terbaru, baru saja kemarin tanggal 10 Juli 2021, seorang direktur di RSD Horia Kudu meninggal dunia usai berjuang melawan COVID-19 di Kota Bumi, Lampung Utara. Tentunya ini juga menjadi perhatian karena semakin banyak saja tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Lantas sebenarnya berapa perkembangannya setiap bulannya? Kita juga memiliki data bahwa sejak pertama kali COVID-19 ada di Indonesia, pada Maret 2020, 16 tenaga kesehatan harus meninggal dunia. Kemudian grafiknya terus meningkat sampai dengan puncaknya pada Januari 2021 adalah sebanyak 158 tenaga kesehatan meninggal dunia. Ini merupakan yang tertinggi. Sempat turun pada 2021, yang paling rendah terjadi pada April 2021, 11 tenaga kesehatan meninggal dunia, dan kini kembali naik di mana pada bulan Juni 2021 terdapat 79 tenaga kesehatan meninggal dunia, dan di awal Juli sudah ada sebanyak 74 tenaga kesehatan meninggal dunia. Diharapkan ini tidak bertambah lagi, pemirsa. Kemudian siapa saja tenaga kesehatan yang meninggal dunia ini dan berapa jumlahnya? Kita akan melihat ada sebanyak 1.207 total tenaga kesehatan yang harus meninggal dunia. 458 diantaranya adalah dokter. Yang pertama, itu yang paling tinggi. Kemudian yang tertinggi kedua adalah perawat, 373 meninggal dunia. Ada juga bidan 208, disusul dokter gigi, ahli lab medis, dan juga tenaga medik lainnya. Ini meliputi seperti apoteker dan juga tenaga frontliner yang bekerja di rumah sakit. Kemudian sebenarnya mengapa dosis ketiga untuk tenaga kesehatan ini diperlukan? Lebih lengkap mari kita simak pernyataan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin. Vaksinasi ketiga ini hanya kita berikan kepada nakes karena tenaga kesehatan kita itu yang setiap hari bertemu dengan vaksin yang virus yang tinggi sekali kadarnya, dan mereka harus kita lindungi mati-matian agar bisa konsentrasi bekerja. Vaksin ketiga akan diberikan menggunakan vaksin Moderna, sehingga dengan demikian bisa memberikan kekebalan yang maksimal terhadap variasi-variasi mutasi virus yang ada. Vaksin Moderna ini rencananya akan datang di hari Minggu dan diharapkan mulai minggu depan sudah bisa kita mulai. Ya, dan Menteri Kesehatan bahkan mengatakan vaksin Moderna ini dinilai lebih bagus dan juga memiliki efikasi yang cukup tinggi dalam menangani COVID-19. Seperti apa saja kelebihan dari vaksin Moderna? Kita akan saksikan bahwa yang pertama, Moderna ini dinilai ampuh dalam melawan varian baru COVID-19, meliputi varian Alpha, Beta, dan juga Gamma. Untuk varian Delta, kini masih dalam proses penelusuran dan juga penelitian yang dilakukan oleh BPOM. Namun yang jelas untuk 3 varian lainnya, yakni Alpha, Beta, dan juga Gamma,
sudah dinilai lebih ampuh dalam melawan varian mutasi COVID-19. Kemudian juga untuk efikasi vaksin Moderna ini mampu mencapai efikasi 94% untuk usia 18 sampai dengan 65 tahun. Sementara untuk lansia di atas 65 tahun efikasinya juga masih terbilang tinggi, yakni mencapai 86,4%. Artinya Moderna ini bisa digunakan oleh berbagai usia yang ada di Indonesia. Kemudian yang paling menarik adalah vaksin Moderna ini dinilai memiliki kekebalan yang cocok bagi penyakit komorbid yang ada di Indonesia seperti paru-paru kronis, jantung, obesitas, liver, kemudian diabetes sampai dengan HIV, yang mana ini biasanya menjadi salah satu penyakit penyerta yang mengidap dari sejumlah pasien positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Kemudian memangnya berapa sih jumlah tenaga kesehatan yang sudah divaksin selama 2 dosis dan mengapa dosis ketiga ini rasanya bisa langsung diberikan kepada tenaga kesehatan. Kalau kita menyaksikan atau melihat target yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, di mana pemerintah menargetkan sebanyak 1.468.000 tenaga kesehatan untuk divaksinasi. Ternyata pada 10 Juli 2021 targetnya sudah melampaui dari batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah, di mana sebanyak 1.570.000 sudah menerima dosis pertama untuk tenaga kesehatan atau ini sebanyak 106,96%. Sementara itu untuk dosis kedua yang sudah disuntikan kepada tenaga kesehatan totalnya adalah mencapai 1.427.000 atau 97,9%. Artinya hanya tinggal 3% lagi vaksin Moderna ataupun vaksin dosis ketiga sebagai booster kepada tenaga kesehatan bisa langsung diberikan. Kemudian kapan rencana pemerintah untuk dapat memberikan vaksin Moderna? Kita akan mengutip pernyataan dari Dedy Perbadi yang merupakan juru bicara Kemenkominfo yang mengatakan bahwa kita akan mendapat kiriman 3 juta dosis vaksin Moderna dari Amerika Serikat yang dikirim melalui fasilitas COVAX. Ini juga memperkuat pernyataan dari Kementerian Kesehatan yang mengatakan bahwa pada hari Minggu ini akan datang vaksin Moderna dari Amerika Serikat. Kemudian juga Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto pun mengatakan Moderna diharapkan bisa menjadi booster dan juga bisa dilakukan untuk 1,47 juta tenaga kesehatan yang tentunya kita harapkan ini bisa meningkatkan imunitas daripada tenaga kesehatan kita yang ada di frontliner. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dapat memberikan vaksin ataupun booster dosis ketiga kepada tenaga kesehatan. Lantas dalam proses pemberian vaksin kepada tenaga kesehatan meskipun tadi dosis pertama sudah melebihi dari target yang ditentukan, tentunya masih ada sejumlah kendala yang menjadi evaluasi dari pemerintah dalam pemberian vaksin. Di antaranya adalah yang pertama ini terkait dengan mekanisme vaksinasi, mulai dari registrasi sampai dengan tahap pelaksanaan yang juga masih mengalami kendala di mana terkait dengan informasi yang diberikan dan juga sampai kepada masing-masing tenaga kesehatan. Ada juga untuk tenaga kesehatan yang ternyata masih ada beberapa yang belum terdaftar sebagai penerima vaksin. Padahal beberapa tenaga kesehatan ini bekerja di rumah sakit rujukan khusus COVID-19. Kemudian juga yang menjadi masalah adalah kendala geografis, khususnya bagi tenaga kesehatan di Indonesia Timur, di mana untuk dapat menjangkau tempat-tempat vaksinasi masih sulit dilakukan karena kendala geografis dan juga infrastruktur yang belum memadai. Hal-hal ini menjadi PR bagi pemerintah dan juga evaluasi yang akan dilakukan pada proses vaksinasi yang rencananya booster ketiga ini akan diberikan mulai pada minggu depan setelah pada hari Minggu ini Moderna akan tiba di Indonesia. Tentunya tenaga kesehatan sebagai pihak ataupun garda terdepan, mereka juga memiliki hak untuk dapat perlindungan akan COVID-19 dengan tujuan dalam proses mendampingi dan juga mengobati pasien COVID-19, tenaga kesehatan tidak menjadi korban selanjutnya dari COVID-19. Demikian, Vera, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Febrian atas paparan Anda.